Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang kami hormati, pada kesempatan pagi ini kita mulai untuk mempelajari pelajaran bahasa Arab, yaitu pada LKS halaman 42. Al-usrah, keluarga. Ana Abdullah, hadi usrati usratun sa'idah. Hada abi, ismuhu Abdul Wahid. Huwa ustadun fil madrasati sanawiyatil islamiyah. Wa hadi ummi, ismuha Azizah. Hiya rabbatul bait. Wa hada akhi ismuhu Yusuf. Huwa tilmidun fil madrasati sanawiyatil islamiyah. Wa hadi ukhti, ismuha Anisah. Hiya tilmidatun fil madrasatil ibtidaiyah. Ummi imra'atun nasyitah. Hiya tashu fis sabahil bakiri. Hiya tujahhizul futura. Al-futuru mutaqawanun min khubzin wa baydin wa halibin wa qahwatin. Nahnu najtami'u fi ghurfatil akli linatanawal al-futura ma'an. Ba'dal futur ana adhabu ila al-madrasatil mutawassitatil islamiyah. Akhil kabir yadhabu ila al-madrasatis sanawiyatil islamiyah. Ukhti saghirah tadhabu ila al-madrasatil ibtidaiyatil islamiyah. Abi yadhabu ila maktabih. Nahnu na'udu ila al-bait fis masai. Ummi tastaqbilu lana bisurur. Ba'da dhalika nagtasilul wajha wal yadaini fanatanawalul asya'a ma'an. Asna tanawulil asya' yatahaddatsu abi an amalih wa nahnu natahaddatsu anil madrasati wal asdiqa. Ba'dal asya'i nartahu qalilan wa ba'dad dars kullun minna dhahibun ila sariri. Setelah kita baca, mari kita terjemahkan bacaan ini agar kamu semua bisa mengetahui arti daripada apa yang saya baca. Ana Abdullah, saya adalah Abdullah. Hadi usrati, ini adalah keluargaku. Usrati usratun sa'idah, keluargaku adalah keluarga yang bahagia. Hada abi, ismu Abdul Wahid. Ini adalah ayahku, namanya Abdul Wahid. Huwa ustadzun fil madrasati sanawiyatil islamiyah. Dia seorang guru di madrasah sanawiyah Islam. Wa hadi ummi, ini adalah ibuku. Ismu Azizah, namanya Azizah. Hiya rabbatul bait, dia adalah ibu rumah tangga. Wa hadha akhi ismu Yusuf, ini saudaraku yang bernama Yusuf. Huwa tilmidun fil madrasati sanawiyatil islamiyah, dia siswa di MTS Islam. Wa hadhi ukhti, ini saudariku. Ismuha Anisah, namanya Anisah. Hiya tilmidatun fil madrasatil ibtidaiyah, dia siswi di MI. Ummi imra'atun nasyitah, ibuku seorang wanita yang rajin. Hiya tashu fis sabahil bakir, dia bangun pagi-pagi sekali. Hiya tujahhizul futura, dia selalu menyiapkan sarapan pagi. Al-futur mutakawwanun min khubzin wa baydin wa halibin wa qahwah. Sarapan pagi itu terdiri dari roti, telur, susu, dan kopi. Nahnu najtami'u fi ghurfatil akli linatanawal al-futur ma'an. Kita berkumpul di ruang makan untuk sarapan pagi bersama. Badal futur
Ana adhabu ilal madrasatil mutawassitatil islamiyah. Saya pergi setelah sarapan pagi, saya pergi ke madrasah madrasah sanawiyah. Akhil kabir yadhabu ilal madrasatil sanawiyatil islamiyah. Saudaraku yang besar pergi ke madrasah MTS. Ukhti shaghirah tadhabu ilal madrasatil ibtidaiyatil islamiyah. Saudariku yang kecil pergi ke MI. Abi yadhabu ila maktabih. Ayahku pergi ke kantornya. Nanu na'udu ilal bait fil masa. Kita pulang ke rumah pada waktu sore. Ummi nastaqbilu lana bisururin. Ibu menyambut kita dengan gembira. Ba'da dzalika nagtasilul wajha waladain fanatanawalul asyamaan. Setelah itu kita membasuh muka dan kedua tangan untuk makan malam bersama. Asna tanawulil asya yatahaddatsu abi an amalih. Di tengah-tengah makan malam ayahku membicarakan tentang pekerjaannya. Wa nahnu natahaddatsu 'anil madrasah wal asdiqa. Sedangkan kita membicarakan tentang sekolahan dan para teman. Badal asya nartahu qalilan. Setelah makan sore, setelah makan malam, kita beristirahat sejenak. Wa ba'da dars kullun minna dhahibun ila saririhi. Setelah belajar, kita pergi ke tempat tidur. Dalam bacaan ini, yaitu kita akan menurunkan tentang struktur kalimat atau susunan kalimatnya. Pada semester Kasal, yaitu yang sudah kita pelajari tentang jumlah ismiyah dengan bentuk khobar, yaitu khobar mufrad dan khobar syibeh jumlah. Jumlah ismiyah dengan bentuk khobar, yaitu khobar mufrad dengan khobar syibul jumlah. Sekarang definisi jumlah, yaitu susunan kalimat yang terdiri dari kalimat fi'il dan fa'il atau terdiri dari mubtada dan khobar. Yang disebut kalimat fi'il yaitu kalimat yang menunjukkan arti yang disertai dengan waktu. Manakala kalimat fi'il itu disertai dengan waktu yang sudah lampau, maka disebut fi'il madhi. Kalau kalimat itu disertai dengan waktu yang sedang atau akan, disebut fi'il mudhari'. Atau kalimat itu menunjukkan tanda perintah, menunjukkan perintah, maka disebut fi'il amar. Kalau menunjukkan larangan untuk melakukan suatu pekerjaan, maka disebut fi'il nahi. Nah, sedangkan yang disebut fa'il adalah isim yang dibaca rafa, yang jatuh setelah kalimat fi'il. Fa'il adalah isim yang dibaca rafa, yang jatuh setelah kalimat fi'il. Dicontohkan di sini yaitu apa? Yaktubul ustadz. Pak guru sedang menulis. Yaktubul ustadz. Pak guru sedang menulis. Ini kalimat fi'il yaitu yaktubu. Failnya al-ustadzu. Tahu kalau ini kalimat isim karena ada tandanya yaitu al. Yang kedua, contoh yaqra'u tullabu durusahum. Yaqra'u tullabu durusahum. Para siswa sedang membaca pelajaran-pelajarannya. Nah, tadi ada sekarang yaitu jumlah ismiyah, yaitu susunan kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Dicontohkan al-ustadzu qaimun. At-tullabu yaqra'una durusahum. Al-ustadzu yaqra'una durusahum. Jumlah ismiyah tadi adalah apa? Kalimat yang terdiri, susunan kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Sekarang apa yang disebut mubtada? Mubtada adalah kalimat isim yang dibaca rafa, yang dirafakan oleh
amil maknawi ibtidai. Amil maknawi ibtidai yaitu apa? Amil yang tidak kelihatan. Kalau yang kelihatan disebut amil zahir atau baris, jelas ketok yang kelihatan disebut amil lahiriah. Ini seperti lafal yakrau tulab. Ini lafal yakrau, lafal at-tulab dirafakan oleh lafal yakrau. Yakrau kelihatan. Yaktubul ustad, lafal yaktubu, al-ustadu fa'il dirafakan oleh lafal yaktubu. Yaktubu kelihatan. Tapi kalau dibalik misalnya al-ustadu yaktubu, iki al-ustadu kedudukannya menjadi mubtada, dirafakan oleh amil maknawi ibtidai. Artinya kalimat isim yang terletak pada permulaan susunan kalimat dibaca rafa yang merafakan tidak kelihatan itu disebut amil maknawi. Maka di sana ada perbedaan antara jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah. Karena jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar, jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Fa'il bedanya antara khobar dengan apa? Khobar dengan fa'il. Kalau khobar dibaca rafa yang merafakan adalah mubtada. Sedangkan fa'il dibaca rafa yang merafakan adalah fi'il. Maka khobar itu sama-sama dibaca rafa tapi yang merafakan itu kelihatan yaitu mubtada. Sedangkan fa'il adalah isim yang dibaca rafa yang merafakan kelihatan juga yaitu apa? Fi'il. Lah fi'il itu adalah apa? Amil, lafal yang kelihatan yang bisa merafakan, mengamalkan kepada lafal setelahnya yang disebut fa'il. Maka untuk lebih jelasnya antara membedakan antara mubtada dengan fa'il, mubtada adalah isim dibaca rafa yang dirafakan oleh amil maknawi ibtidai tidak kelihatan, sedangkan fa'il isim dibaca rafa yang merafakan adalah lafal yang kelihatan. Itulah antara perbedaan mubtada khobar dengan fa'il. Mubtada sama-sama isim dibaca rafa, fa'il juga isim dibaca rafa. Mubtada yang merafakan tidak kelihatan, fa'il yang merafakan kelihatan. Tapi kalau khobar dengan fa'il sama-sama dibaca rafa, yang merafakan juga kelihatan. Karena khobar dirafakan oleh mubtada, fa'il dirafakan oleh fi'il. Sekarang untuk membahas pelajaran yang akan kita sampaikan pada masa sekarang ini adalah susunan kalimat yang terdiri dari khobar yang berupa jumlah fi'liyah berupa fi'il mudhari'. Yang pelajaran kemarin adalah khobar berupa syibeh jumlah. Syibeh jumlah terdiri dari apa? Dhorob, khobar yang berupa dhorob madrub atau jar majrur. Nah, kalau toh khobar mufrad itu adalah khobar yang tidak berupa jumlah atau syibeh jumlah. Walaupun khobar itu berupa tasniah ataupun jamak tetap disebut khobar mufrad. Contoh daripada khobar mufrad, al-ustadu katibud dars, at-talibu yaqra'ul qur'ana. Ini lafal katibun juga disebut apa? Al-ustad katibud darsa. Ini disebut khobar mufrad. Al-ustadu qaimun juga disebut khobar mufrad. At-talibani qaimani ini juga disebut khobar mufrad walaupun khobarnya berupa tasniah. At-tulabu qaimuna ini juga disebut khobar mufrad walaupun jamak. Nah, sekarang si khobar yang berupa syibeh jumlah menyerupai jumlah apa? Yaitu khobar yang berupa dhorob madrub atau jar majrur. Kenapa disebut khobar jumlah? Karena yang menjadi khobar itu adalah lafal yang dikira-kirakan, bukan keadaannya dhorob madrub dan jar majrur. Kalau toh khobarnya itu dikira-kirakan bentuk kalimat isim, maka disebut khobar mufrad. Kalau dikira-kirakan berupa fi'il, maka khobar itu disebut khobar jumlah. Maka khobar yang berupa dhorob madrub atau jar majrur itu disebut syibhul jumlah, menyerupai jumlah karena bisa dikira-kirakan dengan bentuk mufrad
yaitu kalimat isim, dan bisa dikira-kirakan berupa fi'il, maka disebut khobar jumlah. Contoh, as-sayyaratu amamal baiti. As-sayyaratu amamal baiti. Ini khobar berupa khobar apa? Khobar berupa khobar dhorob, dhorob madrub. Kalau dikira-kirakan, khobar itu yang menjadi amama atau lafal yang tersimpan. Ya, yang menjadi khobar itu adalah lafal yang tersimpan. Ya, yang apa? Yang menjadi khobar adalah apa? Lafal yang tersimpan. Sebagaimana dalam lafiyah wa akhbaru bi dzarfin au bi harfi jar nawi nama nakainin awistaqor. Nah, ini kalau kamu mengambil arti mobil berada di depan rumah. Kata berada itu diambil dari mana? Yaitu dari lafal yang tersimpan yang berupa kainun atau mustaqirun. Kalau mustaqirun berarti kalimat isim. Itu khobarnya disebut khobar mufrad. Ya, kalau ditakdirkan istaqarra atau apa namanya? Sabata atau kana, maka disebut khobar jumlah. Begitu juga yang berupa jar majrur. Al ghurfatu fil bait. Kamar itu berada di kamar. Kata berada itu diambil dari mana? Yaitu dari lafal yang tersimpan sebagaimana tadi yang diterangkan dalam alfiyah wa akhbaru bi dzarfin au bi harfi jar nawi nama nakainin awis takor. Nah, sekarang kita apa? Menginjak pada pelajaran khobar yang berupa jumlah berupa apa? Khobarnya berupa jumlah fi'il mudhari'. Khobar yang berupa fi'il mudhari' maka disebut khobar jumlah. Ya, baik fi'il mudhari', khobar itu harus cocok dengan mubtada'nya. Khobar harus cocok dengan mubtada'nya. Manakala mubtada' mutakalim, maka khobarnya pun ya juga mutakalim. Khobarnya harus berupa mutakalim. Berupa apa? Khobar mutakalim. Contoh, ana adhabu ilal madrasah. Saya pergi ke sekolahan. Ini ana adhabu. Ana adhabu. Dua, anta tadhabu ilal madrasah. Anta tadhabu ilal madrasah. Huwa yadhabu ilal madrasah. Ini ana mutakalim, saya. Adhabu. Soal apa? Dhahaba yadhabu. Kedua, anta tadhabu. Anta tadhabu. Ini khobarnya berupa apa? Tadhabu iku anta utawi sira iku tadhabu lunga sapa sira ilal madrasati maring ke sekolahan. Kamu sedang pergi ke sekolahan atau akan pergi ke sekolahan. Karena fi'il mudhari' manakala tidak disertai sin atau saufa, ya sin tanfis atau fa tasawuf, maka fi'il itu bisa menunjukkan zaman hal, bisa menunjukkan zaman mustaqbal. Tapi kalau fi'il mudhari' itu dipasang atau dikasih sin atau saufa, ana sa'adhabu. Ana sa'adhabu. Ini berarti fi'il mudhari' pasti menunjukkan zaman mustaqbal. Karena fi'il mudhari' adalah apa? Fi'il kalimat yang menunjukkan arti perbuatan atau pekerjaan yang disertai dengan waktu yang akan datang atau sedang. Fi'il kalau tandanya apa? Tandanya yaitu dimulai dengan lafal anita atau anaitu. Yaitu contohnya adhabu, nadhabu, yadhabu, tadhabu. Ini ana adhabu, ana nadhabu, anita nun, nahnu nadhabu, ya anita, ya huwa yadhabu, anta tadhabu, anti tadhabuna. Nah, ini lafal adhabu, tadhabu, yadhabu, tadhabu, nadhabu, tadhabina, yadhabu, tadhabu. Semuanya ini adalah merupakan apa? Fi'il mudhari' karena dimulai dengan salah satu daripada huruf anita yang kumpul pada lafal
wanita. Jadi kalau khobar berupa khobar jumlah, baik fi'ilnya mudhari' itu harus cocok dengan mubtada. Manakala mubtada mutakalim, maka fi'il mudhari'nya pun mutakalim. Mubtadanya ghaib, maka khobarnya pun ghaib. Jadi tidak boleh tidak sesuai, harus sesuai. Tidak boleh kita mengatakan ana yadhabu, huwa tadhabu, hiya yadhabina. Salah. Ya, harus apa? Ana adhabu. Tidak boleh ana yadhabu. Jadi harus cocok. Kamu juga tidak boleh mengatakan anta tadhabuna. Nah, antuma harus tadhabani. Tidak boleh antuma tadhabna atau antuma tadhabina. Ini salah. Sekian materi bahasa Arab yang sudah saya sampaikan pada pagi ini. Semoga bisa paham, bisa memudahkan bagi para siswa dalam memahami pelajaran bahasa Arab. Dapat ilmu yang bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.